Saya ke Bang Freddy Alex Damanik. Dalam kasus ijazah Jokowi, sepertinya pihak Roy Suryo merasa dikriminalisasi sehingga perlu menggugat pasal sangkaan dirinya ke MK. Ya, Sudah nyala, Bang? ya, tadi kan kita udah sepakat bahwa uji materi ini, GR ini, bahwa memang ini hak konstitusional setiap warga negara. Tetapi ini tidak berdiri di ruang hampa. Ya, secara politik hukumnya jelas kita tahu bahwa GR ini lahir, ya, yang pertama setelah tuduhan ijazah palsu ini berulang kali dipatahkan secara faktual oleh UGM, ya, KPU, ya, pengadilan bahkan, yang kemudian Bareskrim sendiri, ya. Jadi kemudian ya para pemohon ini sudah terjerat potensi pidana. Itu jelas ya. Nah, kemudian barulah berusaha mereka sekarang seolah-olah meniadakan pasal-pasal pidana ini. Ya, jadi apakah ini untuk membela kebebasan berekspresi atau memang ini mencari tameng hukum? Kan begitu. Ya, kalau kami melihatnya bahwa menuduh ijazah palsu itu adalah faktual tuduhan, fitnah, itu bukan opini. Ya. Itu bukan kritik terhadap kebijakan, itu bukan kebebasan berekspresi, ya, itu bukan kebebasan artistik. Tapi itu adalah fitnah yang dimana Undang-Undang Dasar kita juga ya menjamin ya hak martabat kehormatan setiap warga negara. Ya, kita boleh bayangkan ya kalau pasal ini kan sudah berulang kali diuji di MK dan sudah tafsirnya juga sudah dipersempit. Ya, ini kan argumen berulang kali pasal karet lah, menghambat kebebasan berekspresi, menghambat kritik, ya. Ini sudah dipersempit oleh MK, ya. Misalnya dengan ini menjadi delik aduan. Ya, kemudian sekarang ada restoratif justice. Jadi menurut saya ini secara doktrinal sangat lemah lah. Kemudian juga pasal ini secara itu unsur jelas. Ya, bahwa dia memang menyerang kehormatan. Ini bukan pasal karet, menyerang kehormatan martabat. Kemudian menuduh ya dengan menggunakan fakta. Ya, yang ketiga ini disiarkan di umum. Nah, ada yang dirugikan. Jadi itu jelas. Kita bayangkan, ya sekali lagi, coba kita bayangkan kalau pasal ini dihilangkan, ya seorang presiden, seorang pejabat, bahkan warga negara siapapun bisa difitnah, bisa dikatakan sebagai pelaku kriminal tanpa ada perlindungan dari negara. Tapi kan sekarang sudah tidak menjabat lagi, Bang, ya, Pak Jokowinya. Iya, ini bukan hanya kepada Pak Jokowi. Maksud saya adalah bayangkan kalau pasal ini yang katanya mengkriminalisasi, katanya menghambat kritik, ya katanya menghambat kebebasan berekspresi ini dihapus, ditiadakan, ya padahal dengan kepentingan tameng hukum, ya ini bagaimana pejabat kita, presiden kita, ini bukan Pak Jokowi, saya tidak berbicara semata-mata Pak Jokowi, ya berarti tidak mendapat perlindungan negara lagi, hak dan martabat kehormatannya. Jadi kita memang di sini harus hati-hati. Ya, sekali lagi kami melihat ini bukan opini, tetapi menuduh ijazah palsu itu adalah faktual tuduhan yang masuk ke pasal KUHP. Tapi kan berkali-kali pihak Roy meminta harusnya ada riset tandingan untuk menjawab tudingan kami. Itu ya, dari pihak Roy. Mereka harus mengatakan itu sebagai upaya pembelaan mereka. Siapa yang mau melakukan riset itu? Saya katakan bahwa ini adalah tindak pidana. Maka ketika tindak pidana dilaporkan sesuai KUHP, penyidik bertindak untuk menemukan peristiwa pidana, untuk menemukan tersangkanya. Dan itu merupakan kewenangan mereka. Diuji di pengadilan. Kalau memang mereka yakin, ya ini kan lucu. Ya katanya ijazahnya 1.000 triliun, 11.000 triliun palsu. Katanya 100% palsu, tetapi masih mencari-cari bukti coba.
Udah, uji aja kebenaran materialnya di pengadilan. Ngapain? Seperti Bang kata Aristo tadi, menggeser ini kemudian oke lah itu hak konstitusional. Tetapi nggak perlu menggeser ini kepada peradilan konstitusi. Ayo dong, kita buka-bukaan aja kebenaran material ini disaksikan oleh ribuan, jutaan mata, ya. Siapa yang bisa lagi tanda kutip memanipulasi perkara ini? Nggak ada yang berani. Cukup di ranah pengadilan saja maksud Anda? Kebenaran material itu pidana sudah pengadilan yang paling tepat, pengadilan umum yang paling tepat untuk menguji kebenaran ijazah ini. Ya, ini banyak informasi yang sesat dan salah. Ya. Bagian mana Bang yang sesat dan yang salah? pertama, kami tidak pernah Mas Roy tidak pernah mengajukan untuk menghilangkan pasal itu. Tidak. Jadi tadi kalau dikatakan bahwa ini kalau dihilangkan nanti membahayakan martabat seorang presiden warga negara, mohon dibaca dan didengar dengan baik-baik. Permohonan di MK itu bukan untuk menghapus ketentuan pencemaran nama baik di dalam KUHP kita. Tidak. Yang diminta adalah mahkamah memberikan penafsiran konstitusional bersyarat, kemudian memberikan penafsiran komprehensif terkait dengan ketentuan pasal pencemaran nama baik dan fitnah. Itu Sudah hal yang diuji pertama. berulang kali Bang. Celahnya di mana Nanti Bang? saya jawab. Dikatakan bahwa ini sudah diuji berkali-kali, itu yang diuji adalah pasal 310 dan pasal 311 KUHP yang lama. Kita lupa bahwa pengujian di Mahkamah Konstitusi itu tidak selalu kaku. Hukum itu dia progresif dan dia bisa berubah tergantung daripada suatu keadaan kebutuhan hukum. Dahulu berapa kali beberapa undang-undang politik diuji di MK gagal. Misalnya soal presidensial threshold. Pada akhirnya kan MK membuat satu terobosan hukum baru bahwa pemilu 2029 tidak lagi menggunakan threshold. Itu satu terobosan hukum. Apalagi ketika yang diuji ini adalah pasal 433 dan 434 KUHP yang baru. Coba baca pasal 53 KUHP yang baru terkait dengan pedoman pemidanaan. Di situ dijelaskan bahwa pada saat hukum pidana ditegakkan, maka hakim harus memperhatikan rasa keadilan. Jadi hukum ini sekarang bukan lagi adalah soal kepastiannya yang penting. Ketika terjadi pertentangan hukum antara kepastian dan keadilan, maka berdasarkan pedoman pemidanaan dalam pasal 53 KUHP yang baru, hakim harus mengedepankan keadilan. Jadi bukan pasal yang dihilangkan tapi kajian tafsirannya yang inginnya harusnya disesuaikan. Sama seperti ketika norma hukum terkait dengan pencemaran nama baik, fitnah ini diuji kembali ke Mahkamah Konstitusi menggunakan KUHP baru yang basisnya adalah KUHP nasional, yang basisnya adalah transformasi hukum pidana dari hukum pidana kolonial Belanda menjadi hukum pidana nasional. Di situ juga apalagi hukum pidana nasional kita sudah mengadopsi juga asas-asas hukum adat kita, nilai hukum adat kita. Bisa terjadi apa yang kami harapkan di bawah Mahkamah Konstitusi bisa mengubah suatu norma hukum yang dulunya menjadi kaku, menjadi lebih fleksibel dengan tafsiran-tafsiran yang lebih progresif berdasarkan asas hukum progresif. Bang Freddy Alex lu ditanggapi sebelum ke Bang Aris tuh. Ya, justru kita sepakat ini kan proses hukum ya di penyidikan ini, di pengadilan peradilan umum ini nanti memang hukum itu kan Prof ya, tujuannya kan 3, keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Justru Pak Jokowi di sini mencari keadilan. Boleh saya interrupt Mas Andro?